Van lanjut ya, tadi kepotong karena ada SMS, jadi dia kayak mati sendiri gitu videonya, terus dia kayak nge-stop sendiri, jadi Ana lanjut di sini. Jadi sini ada namanya fiksi, vidi, vici. Yang paling gampang ngapalnya adalah fiksi ya rumusnya. Karena cuma fiksi bagi n gitu kan, selesai. Tapi ngitungnya yang paling banyak, ngitungnya akan lebih banyak. Nah, vidi ini dia tengah-tengah. Kalau misalnya vici akan lebih simpel lagi daripada yang lain yang ngitungnya, karena dia ngitungnya dikit. Dia kerasanya kalau misalnya soalnya itu gede-gede angkanya. Ya, tapi kalau misalnya Zah coba yang fiksi. Nah, coba kita buat ya contohnya yang fiksi. Di sini Ana sudah kasih, karena di nggak pernah keluar rata-rata, tapi kan kita nggak tahu ya, walau alam takutnya nanti ada yang keluarin rata-rata. Jadi di sini Ana nggak jelasin pakai fiksi. Ini pertanyaannya nilai rata-rata. Jadi tadi fiksi ya, kita butuh apa aja tadi? Kita butuh XI namanya. Kita butuh XI. Jadi sini Ana mau cari XI. XI itu apa sih, Za? XI adalah nilai tengah. Nilai tengah itu antara 31 sampai 35. Itu tengahnya berapa? Kayak gini. 31, 32, 33, 34, 35. Tengahnya berarti kan yang ini ya. Tengahnya berarti yang ini. Nah, yang ini tuh yang jadi tengah itu berapa? 31, 32, 33, 33 kan? Berarti XI-nya adalah 33. Kebayang nggak? Atau misalnya yang paling gampang adalah tinggal ditambahin bagi 2. Tapi Zah lebih enakan hitung pakai jari misalnya. Ya udah, buat gitu ya. Terus ini juga sama, 36 sama 40. Berarti tengahnya berapa? 38. 41, 43. Terus 46 berapa? 48 ya. Udah, dapatlah si fiksi nih kita, gitu ya. Dapatlah si fiksi. Sisi namanya. Nah, fiksi tadi apa, Zah? Fiksi tadi adalah, ini kan frekuensi. Ini namanya FI, 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 FI. Tapi kelasnya beda. Ini frekuensi kelas 1, kelas 2. Ini namanya kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, tadi kan Ana mau nyarinya fiksi kan? Ana mau nyarinya fiksi, berarti visi. Fiksi artinya adalah si V kaliin sama si C. Kebayang? Fiksi artinya V kaliin sama C. Ini tinggal Ana kaliin aja. Berarti jadi apa nih? 4. 33 kali 4. 3 kali 4, 12 ya. 12 simpen 1, 1, 3, 2. Kalau Ana salah hitung bilang ya. 6 kali 8, 48. 8, 4. 22 bukan? 6 kali 8, 48. 8, 4. Ya 22 ya. 8 kali 3, 24. 24 simpen 2. 32, 34. Terus 48 kali 2, 96. Nah gini kan. Ya udah. Nah tadi kan ada kata sigma bukan rumusnya? Sigma itu artinya jumlah nih. Oh ya udah, berarti suruh jumlahin nih. Jumlahin si fiksinya. Jadi fiksinya ini kita jumlahin. Fiksinya kita jumlahin jadi berapa nih? 2 sama 8, 10 ya. 10 sama 10, 20. Berarti 0, 2. 2 kali 3, 2 tambah 3, 5, 7. 7, 11 ya. 11, 20 lagi. 0, 2, 3. 3 sama 2, 5, 8. 800 ya. Berarti sigmanya 800. Berarti Ana mau nyari rata-rata nih. Rata-rata sama dengan sigma dia, si 800 tadi, dibagi sama jumlah. Jumlahnya berapa? 20. Ya udah deh, shot coret kan ya. Berarti berapa? 40. Jadi rata-ratanya adalah 40 gitu deh. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke VD. Nah, Zah, di sini ada TB. TB itu apa? Nanti Ana jelasin ya TB itu apa. Sigmanya sigma VD per N. Kalau tadi kan fiksi, sekarang pakai VD. D itu apa sih? D itu adalah XI titik tengah tadi dikurangin sama rataan sementara. Nah, ini nanti Ana jelasin. Rataan sementara dicatat dulu aja. Didapat dari titik tengah frekuensi yang paling banyak. Ya, ini ya, ingetin ya, dicatat dulu ya. Nanti Ana jelaskan. Yuk, kita sekarang pakai video ya. Ana lanjut ya. Tadi kan kita mau pakai yang kedua. Ada istilah yang belum kita kenal. Itu adalah TB, D. TB sama si D. Itu yang akan kita bahas. Nah, untuk yang C kan kita pakai P ya. P ini nanti akan sekalian Ana jelaskan.
Yang pertama tadi kita udah kenal namanya XI dan FI. Nah, XI tadi apa? Titik tengah. F adalah frekuensi ya. Jadi ingetin, rumusnya diingetin dulu. Nah, misalnya di sini. Tadi kan kita punya rumus ya. Rumus si VD tadi apaan? Rata-rata yang pakai VD ya. Sigma sama dengan TB tambah apa? Sigma VD. Rata-rata sama dengan TB ditambah sigma VD per N. N itu jumlah semua frekuensi ya. Rata-rata sama dengan TB tambah sigma VD. Jadi biar ingat. Nah, di tadi itu apa? Di tadi, ini lihat rumusnya. Di tadi adalah XI dikurangin rataan sementara. Nah, berarti kita harus tahu juga nih rataan sementara itu apa? Didapat dari titik tengah frekuensi yang paling banyak. Sebenarnya rataan sementara itu terserah anti mau milih XI yang mana, titik tengah yang mana. Jadi rataan sementara itu bisa diambil dari ini boleh nih, 33 boleh jadi rataan sementara, 38 boleh, 43 boleh, 48 boleh. Jadi terserah, kita tentuin sendiri. Cuman biar mudah ngitungnya, jadi kita tentuin rataan sementara itu adalah jumlah frekuensi yang paling banyak. Jadi ada 4, 6, 8, 2. Yang paling banyak berapa? 8 kan? Berarti Anda pakai ini adalah rataan sementaranya. Si 43 ya, kebayang ya. Kenapa tadi Anda milih rataan sementaranya 43? Karena frekuensi yang paling banyaknya adalah 8 nih, 8. Jadi shit, pilihlah si 43 ini jadiin XS-nya. Oke, lanjut ya. DI adalah titik tengah dikurang rataan sementara. Jadi titik tengahnya berapa? 33. Dikurangin 43 berapa? 33 dikurang 43 berarti min 10 taruh sini. 38 dikurang 43 min 5. 43 kurang 43 0 kan ya. 48 kurang 43 5 ada zah berpola dia ya kan. Dia berpola nih. Jadi 0 5 min 5 min 10. Pasti kayak gini gak zah? Yang pasti itu adalah yang di rataan sementara itu pasti 0. Ya, rataan sementara itu pasti 0. Ini kapan kita bisa tahu jaraknya min 5, kapan dia bisa tahu jaraknya 3 misalnya Zah. Lihat di sininya. 31 sampai 35 atau 36 sampai 40 atau yang bawah juga boleh ya. Jadi 31 sampai 35 ada berapa panjangnya? 31, 32, 33, 34, 35 ada berapa panjangnya? Ada 5 kan? Makanya jarak ke sini itu pasti 55. Kebayang nggak? Kalau ke atas dia min, kalau ke bawah dia plusnya. Gitu ya. Itu gampangnya, tapi rumusnya ini. Nah, sekarang Ana mau nyari VD nih. Ana mau nyari VD tadi apa? Si V kaliin D, berarti si ini, yang ini sebelah sini kaliin sama yang ini kan? Nah, berarti antum kaliin 4 kali min 10, min 40. Nah, ini lebih dikit kan daripada yang tadi yang hitungnya ya. Terus 6 kali min 5, min 30. 8 kali 0, 0. 2 kali 5, 10. Gitu. Dah. Sigma, rumusnya kan sigma ya. Sigma berarti Ana sama kayak tadi, berarti Ana jumlah ini, yang ini. Min 40, min 30, berarti kan min 70 ditambah 10, berarti jadi min 60 gitu ya. Nah, sekarang udah dapat Zah, udah dapat VD nih sekarang kita. N-nya udah dapat Zah, ini berapa? 20 ya frekuensinya ya, yang ini. Ini kan 20 yang tadi udah kita hitung ya pas awal. Ini 20 nih. Nah, yang mendapat adalah si TB. TB itu apa Zah? TB itu adalah tepi bawah. Jadi anak kenalin lagi, di sini ini namanya batas bawah, di sebelah yang ini, sebelah kanan namanya batas atas. Di sebelah sini namanya batas bawah, sebelah kanan namanya sebelah kiri batas bawah, sebelah kanan namanya batas atas. Udah ya. Ya lanjut ya. Sekarang kita mau kenalan namanya tepi bawah dan tepi atas. Jadi misalnya nih, cara menentukan tepi bawah dan tepi atas ya. Sebenarnya tepi atas ngikut aja sih sebenarnya. Gini ceritanya, karena tepi atas nggak akan kita pakai kecuali buat histogram ya. Jadi ceritanya, ini tadi namanya apa? Batas bawah, yang ini namanya batas atas. Kalau tepi bawah yang Anda gunakan adalah yang bawah.
yang ini. Nah, ini tergantung kelasnya. Misalnya nih ya, misalnya kelas yang Ana pakai adalah ini. Nah, berarti tepi bawahnya batas bawahnya si 6 bukan? Batas bawahnya 6. Gitu kan ya? Berarti tepi bawahnya berapa, Zah? Tepi bawahnya itu adalah si 6 kita kurangin sama 0,5. Jadilah si 5,5. Jadi tepi bawah kelas ini ada 5,5. Kalau kelas yang ini, Zah, kalau kelas yang ini berarti tinggal salah, Afwan. Ini bukan 15 ya, ini 16 harusnya. Ini 16. Kayaknya nggak mungkin kok 15. Ini si 16 tinggal dikurangi 0,5. Nah, kalau tepi atas gimana, Zah? Kalau tepi atas itu yang atas kita tambahin 0,5, kebayang nggak? Kalau yang bawah kita kurangin 0,5, kalau yang atas kita tambahin 0,5 gitu ya. Terus kan nanti di Vici kita butuh P. P itu adalah panjang kelas. P adalah panjang kelas. Jadi cara nyari panjang kelas gimana, Zah? Kayak tadi bisa kita hitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti udah 5 gitu. Kebayang ya, panjang kelasnya 5. Nah, selain dari tabel, nanti kita akan belajar dari histogram namanya. Zah, apa bedanya histogram sama diagram batang? Kan mirip kayak diagram batang, ingat gak waktu SMP, SD gitu kan? Bentuknya kayak diagram batang. Kalau diagram batang itu dia nggak nempel-nempel kayak gini. Jadi kalau diagram batang itu bentuknya gini dia. Gini. Nih, kebayang nggak? Pernah lihat nggak? Ini kan ya. Jadi antara si batang satu dan batang lainnya itu nggak ada celahnya. Tapi kalau histogram dia nggak ada. Ya, kalau histogram dia nggak ada. Berarti gambarnya bakal seperti ini. Dan ini ada koma-5-nya itu. Ini namanya tepi bawah, ini namanya tepi atas. Karena cara gambar histogram asalnya adalah yang di kelas ini kita kurangin 0,5, kelas ini ditambah 0,5. Kelas ini dikurangi 0,5, kelas ini ditambah 0,5, makanya jadi dempet. Nanti kalian coba deh yang ini ya. Gambarnya pasti dempet. Nah, contohin kalau dari histogram kayak gini nih, misalnya kelas Ana yang ini yang kita pakai. Misalnya kelas Ana yang ini. Berarti TB-nya berapa sih? Kalau kelas yang ini berarti TB-nya yang ini yang kiri. Berarti namanya TB nih. Ini namanya TB gitu. Ini namanya tepi atas kelas ini, tapi dia merupakan tepi bawah kelas sebelahnya gitu. Tergantung kita gunain kelas yang mana. Nah, terus selain TB tadi kan ada panjang ya, panjang kelas. Panjang kelasnya tinggal dikurangin aja, nggak usah dihitung 30,5, 31,5, ntar hitungannya salah. Kalau misalnya gambar dari histogram tinggal kita kurangin 40,5 dikurangin 30,5 berapa? 10, berarti ini panjang kelasnya 10 ya. Terus kalau histogram bentuknya gini, Zah. Jadi angkanya itu bukan di pinggir-pinggir tapi ada di tengah gitu udah. Jadi cara nyari TB-nya gimana? Cara nyari TB-nya adalah misalnya kelas Antuna yang ini. TB tadi naruhnya di sini bukan? Namanya TB kan? Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh di antara 5 sama 10 bukan? Ya udah, jadi 5 tambah 10 bagi 2. Kalau kelas yang ini, Zah, berarti 15 tambah 20 bagi 2 gitu ya. Terus panjang kelasnya sama kayak tadi, tinggal dikurangin 10 kurang 5, 5. Nah, ini. Sampai sini dulu ya videonya ya untuk part 1. Untuk hitungan videonya kita lanjut di part 2. Karena waktu udah 14 menit, takutnya nggak bisa ke-upload. Yaudah, kita lanjut ke part 2 ya.